Nah, kita lanjut lagi. Ini sekarang sudah di bagian mekanisme dari pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini ada sedikit bagan bagaimana sih caranya atau bagaimana sih mekanisme dari pengelolaan keuangan negara itu. Nah, jadi orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara itu adalah siapa? Ya, itu adalah presiden. Jadi presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang paling tertinggi. Nah, dialah yang paling bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Nah, lalu selain setelah presiden membuat rancangan, ya kan? Selain presiden membuat rancangan dalam mengelola keuangan negara, itu presiden akan membawa rancangannya ke tahap atau ke DPR. Nah, DPR pusat. Jadi DPR pusat itu melihat lagi atau menganalisis lagi bagaimana apakah memang rancangannya ini sesuai gitu, balance antara pengeluaran dan juga pemasukan negara. Jika memang balance, keduanya pas, ya maka berarti rancangan tersebut bisa digunakan untuk di tahun yang akan mendatang. Nah, misalnya untuk di tahun 2021 kelak sudah dibuat nih rancangannya, bagaimana nih rancangan APBN atau anggaran yang bakalan kita gunakan gitu. Dan itu harus balance, nggak boleh beda. Misalnya antara pendapatan dan juga pengeluaran ternyata lebih banyak pengeluaran. Nah, otomatis untuk bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dapat dari mana? Karena pendapatan saja itu kurang gitu dari untuk mengeluarkan keuangan atau mengeluarkan uang itu untuk belanja-belanja. Nah, itu karena kurang, alhasil juga gak diterima tuh rancangannya. Jadi makanya harus dipakai rancangan yang tahun kemarin atau yang di 2020 untuk di 2021 gitu. Nah, selain DPR itu DPD, jadi di bidang di bagian daerah itu juga dipertimbangkan nih usulannya, pendapatnya. Jadi nggak hanya DPR aja yang mengesahkan, tapi juga bidang dari DPD atau dari daerah, karena nanti uang untuk di daerah itu juga berasal dari APBN negara. Nah, terus di sini ada dikuasakan. Jadi kalau misalnya APBN tersebut sudah disahkan, sudah diokekan gitu kan sama DPR dan DPD, maka uang itu akan dibagi. Nah, akan dikuasakan dan juga akan diserahkan. Nah, akan dikuasakan oleh siapa? Yaitu oleh menteri, yaitu Menteri Keuangan, ini Menteri Keuangan dan juga menteri-menteri lainnya. Nah, Menteri Keuangan itu akan mendapatkan uang, ya kan? Akan mendapatkan uang dari APBN untuk menjalankan kementeriannya, namun juga sebagai pengelola keuangan tersebut. Jadi ada dua tugasnya atau berperan ganda nih seperti di note-nya, ya kan? Berperan ganda. Namun kalau menteri-menteri lainnya itu hanya sebagai pelaku atau pengguna dari anggaran APBN tersebut gitu. Nah, lalu uang APBN itu juga diserahkan ke tingkat daerah, ini dia. Nih, yaitu ada di gubernur, wali kota dan juga bupati. Untuk apa? Ya untuk mengelola daerahnya masing-masing, melaksanakan tugasnya masing-masing. Misalnya kepala gubernur, misalnya kepala wali kota yang menjalankan keuangan negaranya baik mungkin, mengelola bagaimana supaya yang ada di daerahnya supaya jauh lebih baik, jauh lebih meningkat. Itu semuanya ada di sini. Itu mengelola keuangannya sendiri. Jadi Indonesia kan memakai yang namanya sistem otonomi daerah, ya kan. Nah, otonomi daerah itu kan otomatis kepala dari daerah tersebut, misalnya gubernur ataupun wali kota, itu sangat diperbolehkan mempunyai hak yang sebebas-bebasnya untuk melaksanakan sistem pemerintahannya atau melaksanakan rumah tangganya sendiri. Nah, alhasil itulah yang diperbolehkan dari mereka seperti itu. Jadi uang APBN itu diserahkan oleh menteri dan juga di tingkat daerah gitu untuk menjalankan ya sistem pemerintahannya masing-masing, tugasnya mereka masing-masing gitu. Nah, gitu. Terus tuh di sini nggak ada di slide, lupa. Jadi selanjutnya dari materi selanjutnya setelah mekanisme itu ada peran dari Bank Indonesia.
Nah, kira-kira menurut kalian tahu nggak sih apa sih peran dari Bank Indonesia itu gitu? Coba deh silahkan dicari aja dulu ya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya di diskusi di WA, oke?